fa idza waqa'a fihi syai'un. Halaman berapa itu? 22. Fa idza waqa'a fihi syai'un minat tahirati allati tadhubu kal asali aw yanfasilu ma minha syai'un kazza'farani wa ghayyarahu taghyiran fahishan fahuwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfa'ul hadasa wa la yutahhirun najisa walau kana al-fakir batin. Maka apabila jatuh pada air oleh sesuatu benda daripada benda-benda suci allati tadubu yang mudah larut kal asali seperti madu aw yanfasilu atau benda yang atau terpisah daripada benda suci syai'un oleh sesuatu kazza'farani seperti minyak za'faran wa ghayyarahu taghyiran dan merubah oleh sesuatu itu akan air taghyiran fahishan dengan perubahan yang mencolok fahuwa tahirun fi nafsihi maka adapun dia air yaitu air suci pada dirinya lakinnahu akan tetapi air itu la yarfa'ul hadasa yaitu tidak mengangkat oleh air akan hadas wala yutahhirun najisa dan tidak mensucikan oleh air akan benda najis walau kana al-fakir batin sekalipun ada oleh air yaitu 1000 gerabah. Wa misluhu wallahu a'lam bissawab. Kita bedah dulu di tengah lagi ya, panjang masalahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebetulnya kajian kita ini tujuannya adalah sholat. Tujuannya adalah sholat. Saking pentingnya sholat, maka peraturannya banyak. Di antara aturan sholat itu kudu wudu. Di antara aturan sholat kudu punya wudu. Namanya syarat sah sholat wudu tuh. Kalau ngomongin wudu kudu pakai air, begitu. Maka mau tidak mau kita harus ngomongin air. Air apa yang boleh buat wudu sehingga sholat kita sah. Maka inilah yang dibedah pertama kali oleh kiai kita Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Ulama Mekah ini membedah pertama kali bicara tentang air. Pertemuan yang lalu dijelaskan air itu terbagi 3. Ada air suci mensucikan. Kedua, ada air suci tidak
tidak mensucikan. Ketiga, ada air tidak suci, tidak mensucikan, disebut air najis. Malam hari ini kajian kita di Masjid Al-Muflihun membahas bagian air yang kedua, yaitu air suci tidak mensucikan. Berbicara air suci tidak mensucikan, itu materinya ada dua. Nah, malam hari ini yang kita mau bedah materi air suci tidak mensucikan bagian pertama. Begitu. Apa artinya suci tidak mensucikan? Artinya suci buat minum boleh, buat masak boleh, buat cuci tangan 21 detik boleh. 21 detik? Iya, boleh. Itu arti air suci. Arti tidak mensucikan, buat wudu kagak boleh, buat mandi besar, mandi junub, habis tidur sama bini kagak boleh, kagak jadi, wudunya enggak jadi. Kalau wudunya enggak jadi, sholatnya kagak sah. Begitu. Buat mandi junub kagak boleh, sehingga masuk masjidnya dosa, baca Qur'annya dosa, sholatnya dosa. Wong tidak boleh buat mandi junub airnya, buat cebok enggak boleh, buat nyuci pakaian yang ada najisnya enggak boleh. Artinya enggak dihukumi suci oleh agama. Itulah arti tidak mensucikan. Nah, paparan kita malam hari ini membahas air suci tapi tidak mensucikan. Itu ada dua. Yang pertama, air yang berubah. Yang keduanya, air mustakmal. Air mustakmal ini yang kita belum baca tuh redaksinya, jadi kita belum bahas biar enggak terlalu numpuk kajiannya, mengingatnya susah. Saya punya keinginan dalam setiap ngaji pengennya paham, pengennya. Maka malam hari ini pun saya pengen bertanya, dalam setiap kajian itu kira-kira saya nerang ini kecepatan nggak ngomongnya? Dalam setiap kajian tuh kecepatan nggak? Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau kecepatan tegur aja, beneran, supaya ngaji ini dapat ilmu. Begitu. Kalau pengen sekedar ganjaran doang, tidur juga sama bini dapat ganjaran, nggak usah capek-capek di masjid melek begitu. Tapi kan kita bukan itu, bukan sekedar nyari ganjaran doang, biar ibadah ini benar. Betul kan? Ini ngaji dengan dua kitab nih nggak apa-apa, ini ada fikih ada tauhid, ini apa satu aja
Itu aja ini. Artinya dengan yang sudah diatur oleh guru kita Ustaz Ali ini, apa permintaan bapak-bapak juga, begitu maksud saya. Hah? Apa satu aja fikih atau satu aja tauhid, atau memang itu yang dikehendaki hari ini fikih, pertemuan ini tauhid, apa memang begitu? Begitu. Hah? Gimana? Enggak boleh kalau saya mengikut aja, karena kita diberi akal harus punya pendirian, begitu, supaya majelis itu menjadi bagus. Kalau memang maunya kayak begini, kami ikut, begitu. Begitu ngajinya fikih sekali, tauhid sekali. Kalau maunya tauhid aja, tauhid aja. Maunya fikih aja, fikih aja. Kira-kira bagaimana? Dua? Kayak begini nih, sekali ngaji fikih, sekali ngaji tauhid. Iya baik. Artinya kenapa? Bukan kami nggak percaya, Ustaz Ali, enggak. Kami supaya majelis itu milik bersama. Kita ngaji bareng-bareng, tanggung jawab diri sebagai muslim, begitu. Karena saya lebih senang majelis itu bagaimana biar kita bersama-sama faham tentang agama, ibadah kita jadi enak. Kalau ngerti boro agama, jalan aja. Kalau enggak ngerti ribet, kemari harus dituntun juga. Saya masih nyasar-nyasar, banyak belokannya. Tapi kan kalau bapak udah hafal, merem aja nyampe aja berikut, kan begitu ya. Kalau kita kan perasaan kemari kan, iya masih belum hafal. Kalau jalan gedenya mah hafal, datang sono. Maksudnya kan udah ketemu belokan, udah pura masuk datang. Tapi kan kita lewat dalam masalahnya. Belokannya banyak. Kalau udah ketemu jalan di Haji Marzuki, berapa kata saya? Kalau udah itu dikit lagi belok kiri. Kalau masih dari sononya belok kanan kiri, kanan kiri. Belokan sih dua doang. Tapi ngapal ini punya juga. Malam hari ini kajian kita tentang air suci tidak mensucikan bagian pertama. Apa itu? Kata yai kita, fa idza waqa'a fihi syai'un minat tahirati allati tadubu kal asali aw yanfasilu minha syai'un kazza'farani wa ghayyarahu taghyiran fahsyan fahuwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfa'ul hadatsa wa la yutahhirun najisa walau kana al-fakir bati. Kata Tuan Musannif, bila mana ada air kejatuhan bendanya suci, kejatuhan bendanya suci. Benda apa? Benda yang larut kayak madu, campur madu, atau kasih air mawar. Kalau
air mawar, airnya warnanya ini air putih. Ini putih apa kuning nih? Putih. Kasih air mawar, airnya warnanya berarti warnanya sama. Berarti warnanya sama, kagak berubah warnanya. Dengan nggak berubah, bolehkah dipakai wudhu? Tar dulu. Karena untuk mengecek sesuatu bisa dari warna, bisa daripada bau, bisa daripada rasa. Ini baunya kalau dikasih air mawar wangi, walaupun warnanya sama, berarti air ini kejatuhan benda suci. Kejatuhan benda suci mudah larut, kan nyatu. Larut tuh nyatu, enggak bisa dipisah. Berubah namanya, yang tadinya air suci mensucikan, namanya berubah jadi air mawar. Namanya jadi air mawar. Maka air yang kena campuran air mawar itu dalam pandangan agama namanya air suci, tidak mensucikan. Namanya air suci, tidak mensucikan. Konsekuensi hukumnya kagak boleh buat wudhu, enggak boleh. Enggak boleh buat mandi junub, enggak boleh buat cebok semutan, enggak boleh. Karena airnya namanya udah berubah dari suci mensucikan menjadi suci doang, tidak mensucikan. Tapi air mawar ini isinya sekolah renang. Sekolah renang ada nggak 1000 liter? Hah? Lebih. Walaupun selaut. Sekolah renang kalau namanya jadi air mawar, maka buat mandi junub enggak boleh, artinya enggak bisa suci, masih dihukumi junub. Dipakai wudhu enggak boleh, maknanya enggak boleh, masih dianggap belum wudhu. Kita sholat dianggap belum wudhu, sehingga sholat kita enggak sah. Suratnya Kahfi rakaat pertamanya, keduanya surat Yasin, mau panjang kayak apa ke bacaannya, karena syarat-syaratnya ora ada, enggak sah. Begitu. Buat nyuci baju yang kena kencing, air mawar tetap enggak suci. Begitu juga air yang terkena rinso, mencuci 10 jari, membersihkan paling bersih. Itu mau iklan, bersih doang, suci mah orang. Karena ngaji kita bukan bersih tapi suci. Ini air kita campurin rinso,
air yang kecampuran rinso tuh suci apa najis? Berarti ada air kejatuhan benda suci rinso. Kita punya baju kena kencing bocah atau sidi di tengah jalan mau cebok pakai air aqua kagak ada. Emang dilarang juga oleh teman kita, katanya produk Perancis, padahal yang dagang Pak Ahmad. Ini kena nggak ada. Kita mau cebok pakai air aqua, air sih ada di mobil, air radiator kan melepuh ya. Kalau dipakai cebok langsung aja kita main masukin sehingga sidi kita kena kencing. Ini air udah kita kasih rinso. Air yang dikasih rinso namanya hukumnya apa? Suci. Kenapa tidak mensucikan? Kecampuran benda suci. Cuci itu sidi, dah jemur, kasih molto, wangi enggak? Wangi. Jemur, kering enggak? Pakai sholat, sah nggak sholatnya? Kenapa? 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 Kena air tidak suci, tidak mensucikan. Belum suci. Kenapa? Karena pakaiannya ada najisnya. Kan udah dicuci, cara nyucinya kan airnya diatur oleh agama. Begitu. Ini ibadah. Makanya ngaji air itu penting. Ada orang nggak mau air mulu di karyawan, aduh apalagi karyawan 3 ada air mulu, nggak usah ngaji air. Enggak begitu. Ini dia. Begitu juga air yang kayak teman kita kan, saya pengen minum air apa? Air putih, dikasih kopi dikit aja sama gula dikit, itu namanya pengen kopi. Namanya pengen, artinya air kopi. Nah, air kopi itu suci mensucikan enggak? Enggak. Kenapa tuh? Kecampuran benda suci. Berubah namanya, yang tadinya air kolam berubah menjadi air kopi. Yang kayak begini nih, hukum agamanya disebut air suci, tidak mensucikan. Kopi buat minum boleh, buat minum boleh, tapi buat wudhu enggak boleh, buat mandi junub enggak boleh, buat cebok enggak boleh, semutan enggak boleh. Begitu. Kenapa? Karena airnya terkena benda suci yang mudah larut, mudah larut. Begitu juga kena teh, air spray, Coca-Cola, Pocari, air Pocari buat wudhu. Karena bapak kita dagang Pocari, emang agen, cebok pakai Pocari. Emang orang kaya, ceboknya pakai Pocari. Sampai cebok dari iya sampai dari pakai Pocari. Habis itu dia wudhu, sholat,
sholatnya sah nggak? Kenapa? Badannya ada najisnya, ceboknya belum dianggap cebok oleh agama. Tuh, begitu diatur oleh agama. Begitu juga apa aja benda suci yang mudah lalu terpisah dari air, artinya tidak dibutuhkan air. Maksudnya, bila ada air terkena benda suci lain selain air, tapi tidak terpisah. Tidak terpisah itu dibutuhkan oleh air. Contoh, ada air sekolah, kemudian ditaruhin eceng gondok. Tahu eceng gondok ya? Baik. Dengan adanya eceng gondok, air itu berubah nggak? Halo, air ditaruhin eceng gondok. Maka dengan ditaruhin eceng gondok tuh berubah nggak? Enggak. Jadi sebelum eceng gondok ada, airnya warnanya apa? Pas ada eceng gondok warnanya bening juga belum pernah nyoba ya? Coba dah. Hah? Bening juga. Hah? Oh, belum pernah. Saya ganti eceng gondok, ganti lain. Air kali kena hujan berubahkah? Berubahkah? Hah? Berubah nggak? Berubah. Berubah apa? Coklat. Tadinya sebelum kena hujan bening, pas kena hujan coklat. Berubah. Kena apa berubah itu? Air hujan. Karena campur lumpur. Hah? Campuran losoran tanah. Kecampuran debu tanah. Jadi tanahnya masuk ke kali. Jadinya warnanya berubah coklat. Dari bening berubah menjadi warna coklat. Tapi tanah ini bisa dipisah dari air enggak? Enggak, berarti air dan tanah menyatu. Maka kita sebut tanah tanah air putih Indonesia. Kan begitu, biar paham sejarah itu. Ini air kali yang coklat nih, kita pakai wudhu, boleh nggak? Berubah nggak? Hah? Berubah. Boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Kenapa? Banyak ngalir. Iya, karena Bapak kita cakap memperhatikan, karena zatnya menyatu dengan air. Emang tanah nggak bisa dijagain nih kali hujan. Karena betul ke kali bisa jagain nggak? Hah?
Bisa? Hah? Kagak bisa. Yang kayak begitu walaupun berubah coklat masih dihukumi suci mensucikan, karena tanah tidak bisa terpisah dengan air. Baik, sesudah paham ini saya balik contoh lagi. Ada air kena eceng gondok. Tak tahu eceng gondok nggak? Kalau nggak tahu saya mau ganti. Lumut. Sebelum ada lumut, warnanya apa? Pas ada lumut, hijau. hah? Hijau. Hijau. Sebelum ada eceng gondok, warnanya pas ada eceng gondok, Hijau. katanya nggak berubah. Tadi. Baru kepikiran kali. Oh, baru kepikiran. Iya, makanya saya putar-putar biar ngerti. Sebab anda bisa saya ngajar kalau anda masuk ilmu tuh begitu. Maka mohon redoknya ngaji tuh saya ini enggak banyak, tapi saya pengennya nyari paham, tapi enggak tahu jamaah apakah dari Al-Mufrid ini pengen cepet tamat ini kitab, apakah pengen ngerti. Saya enggak tahu tuh. Kira-kira mau pengen buru-buru tamat nggak ini kita? Enggak apa-apa, biar ngerti aja. Iya baik. Jadi kami putar-putar sebab harus paham, karena komponennya banyak bawahannya. Kenapa ya kita nggak ditulis semuanya? Emang namanya undang-undang mau nggak ditulis semuanya, unsurnya itulah kita begitu. Jadi ada air kolam kena eceng gondok, berubah nggak? Dari apa? Dari bening menuju hijau. Nah, air hijau nih boleh nggak dipakai wudhu? Nah, bener nih. Boleh nggak? Hah? Enggak. Apa kita enggak, bapak kita boleh. Ini kan repotnya negara kita. Ini semasjid aja kagak akur. Wajar aja kalah mulu kita ini. Pemilu muslim banyak, kalah mulu jagoannya. Karena kita nggak kompak ini. Begitu. Ini air kena eceng gondok. Berubah nggak? Dari apa ke apa? Bening ke hijau. Kita pakai wudhu, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena eceng gondok sama air bisa dipisahkan. Bisa Dipisahkan. dipisahkan. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Kenapa? Warna menyatu dengan air. Menyatu. Apa kita ya saya? Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Kenapa? Karena eceng gondok itu sesuatu yang mensucikan. Dan air hijaunya itu dari zat yang nggak bisa dipisah dari eceng gondok. Baik. Boleh nggak? Boleh Pak. Kenapa? Bendanya suci dan mensucikan, dan bendanya bisa dipisah. Bendanya bisa Dipisah. Gula sama air bisa dipisah nggak? Hah? Bisa. Berarti eceng gondok bisa bisa. Bisakah eceng gondok hidup di daratan? Enggak bisa. Saya mau tanya. Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Mati. Mati. Iya baik. Saya mau tanya abang kita yang baju merah. Itu air kena eceng gondok berubah nggak? Berubah dari apa ke apa? Dari Bening ke hijau. Boleh pakai wudhu nggak? Boleh. Kenapa?
Kenapa boleh? Karena eceng gondok tinggal di air. Menyatu. Ayo Lagi ya. jawab ayo. Dia menyatu lagi ke tadi ke tanah. Iya, kan begitu emang jawabannya. Karena tidak bisa dipisah. Makanya saya putar dulu contohnya hujan, biar bisa gampang menjawabnya. Begitu. Karena menyatu. Nggak bisa eceng gondok hidup tanpa air. Makanya kata anak muda, cintaku itu kayak eceng gondok. Itu anak muda suka bilang begitu, menyatu. Maka walaupun hijau suka dikopak-kopakan tuh, disundak-sundak, dirangkas, apa kolom kan tuh hijau. Kadang santri-santri pondok rombeng tuh begitu, mandinya di situ, cuci di situ, kenapa? Masih suci, mensucikan walaupun kena benda suci, tapi benda sucinya menyatu dengan artinya menyatu emang kudu ada di air. Eceng gondok lumut begitu. Baru saya ikut yang lain. Hah? Ikut yang banyak. Oh, ikut yang banyak. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Artinya yang penting jawab itu ganjaran gede. Urusan salah nomor 2. Sekian. Begitu. Tuh ngaji begitu. Karena kita emang ngaji ini nyari salah. Ngaji itu nyari Salah. biar benar ya. Ada orang ngaji nyari aman, maka diem aja. Nyari aman, maknanya enggak pengen bener, takut salah. Orang tuh dari salah dulu baru bener. Jangan takut salah. Kalau main sepeda takut jatuh, alamat orang bisa main sepeda. Jatuh enggak apa-apa, nantinya bisa tidak jatuh. Ngaji enggak perlu kita takut salah. Sama-sama kita belajar. Inilah kita ngaji. Ada air, kita jalan-jalan, kebetulan udah masuk new normal. Udah masuk new normal. New tuh bahasa sono, bahasa Karang Tengahnya baru. Normal tuh bahasa sono, orang Karang Tengahnya waras. Baru waras. Iya. New normal. Tapi Baru nggak normal. Enak bener ya kita disebut dengan normal tadi. Baru apa? Baru Lah normal. coba aja dikata enggak, dikatanya normal emang begitu. Naik motor rapat, sholat renggang, pulang naik motor rapat lagi. Itu yang kayak begitu. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada, maka disebut new normal. Baru ke masjid dekat rumah orang berani, takut corona. Tapi kalau udah minggu ke Green Lake kan jauhan ya, berani. Namanya new dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada waras. Tapi saya nggak mau bahas new normal enggak, karena kajian kita tentang air. Karena udah zaman new normal, puncak udah boleh dipakai. Hotel-hotel silahkan dipakai. Mulailah rame macet, kita jalan-jalan mumet di Karang Tengah melulu. Kata bininya, jalan-jalan nggak bang? Ngajak bocah puncak ini wafilah barang seminggu. Iya baik.
akhirnya jalan-jalan. Itu kolom di rumah tuh, kolom kamar mandi kita penuh airnya. Kita tinggal ke puncak seminggu, pulang ke rumah nggak ada yang ngurusin. Air kolom ini berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Yang tadinya bening jadi buta, jadi keruh. Buta. Berubah airnya. Kita pulang Zohor, mau sholat Zohor, wudhu pakai air ini. Boleh nggak? Boleh. Airnya berubah nggak? Berubah. Dari apa ke apa? Dari Bening ke keruh. 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 Dipakai wudhu, boleh nggak? Kenapa? Karena nggak bisa dipisah dengan air. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Yang bikin butaknya ini bingung apa ini? Yang bikin buta ini kenapa? Karena lama diam penyebabnya. Yang bikin buta tuh kalau ditanya karena lama diam. Dari lumut. Jadi kalau air tuh lama diam jadi keruh jadi buta. Nah ini air ini berubah nggak? Dari apa ke apa? Bening ke buta, keruh. Bahasa Karang Tengahnya pun buta. Ya, nah, begitu nggak? Iya. Nah, iya. Biar kita bisa aja bahasa kita aja. Jangan sampai baca puyang-puyang. Ini kita pakai wudhu, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Bisa dipisahkan. Hah? Butaknya otomatis kita. Oh baik, butaknya otomatis, bukan kerjaan kita di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita enggak salah. Memang karena kita tinggal lama diam, maka ini namanya berubahnya bitulil muksi. Berubahnya dikarenakan diam yang lama. Itu jadi buta. Ini bukan ulah kita. Yang bukan ulah kita sama Allah enggak disalahin. Kalau bukan ulah kita, makanya air ini boleh dipakai wudhu walaupun buta keruh. Ini hukum fikih, filsafatnya begitu. Orang kalau lama ngerem di rumah jadi buta. Hah? Betul nggak? Iya, jadi buta. Yang keluar baru Iya. normal. Iya, maka disebutlah dalam bahasa Arab al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Gerak itu mendatangkan keberkahan. Jadi orang mau jangan ngerem di rumah. Begitu. Bini juga pegel lihatnya. Laki yang begitu. Betul nggak? Betul. Kayaknya pernah diomelin. Kalau udah betul begini nih. Begitu. Kata bininya, bang. Kalau ayam ngerem betelor, bang. Kalau lu di rumah mulu, gua mumet. Ngeluyur, maka ngeluyur. Kalau ngeluyur tuh ada ketenangan. Ya Allah, yang susah bukan kita doang. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Muncul syukur. Kerjaan kami begitu tuh sama teman-teman majelis.
Ada kawan kita nelpon ke kita, guru, biar ada apa? Hari ini saya punya dagang rugi 50 juta. Terus saya pusing. Baik, pengen sembuh? Iya. Asal ikut sama petunjuk saya sembuh. Baik. Rumahnya ini wilayah Tangerang Selatan. Saya nggak mau sebut daerahnya, aku tadi yang tahu doang. Nanti si Anu lagi. Wilayahnya Tangerang Selatan. Saya suruh, tahu Fatmawati? Tahu. Bunda pergi ke Fatmawati. Ngapain ke Fatmawati aja? Jangan ngapain, nurut aja. Nurut ibu ini. Bapak, rumah sakit kan? Iya. Baik. Saya guru udah di depan, parkir mobil saya. Baik. Ibu masuk ke IGD, ini bukan sekarang karena COVID ini di kasus. Masuk ke IGD. Udah masuk, telepon berhenti, nggak nanya. Sore telepon, makasih, alhamdulillah wa syukurillah. Saya bilang, kenapa saya telepon nggak diangkat? Saya repot. Saya di IGD, ada orang kakinya patah, kelindes truk, ada ibu, ada orang kena penyakit gula, ini itu. Alhamdulillah guru, saya walaupun hilang duit 50 juta tapi sehat, keluarga rukun, anak baik-baik, alhamdulillah masih punya. Ya Allah, orang sampai kaki nggak punya, kudu dipotong. Keluar rumah itu mendatangkan barokah. Jangan ngerem di rumah merasa yang paling sengsara kita doang. Makanya kenapa orang laki suruh ke masjid, biar keluar ngobrol sama temennya, nanti ketemu sisi baik. Kenapa disuruh sholat ke masjid? Karena begitu. Ada orang rumahnya nempel sama masjid, enggak ke masjid, sholat rajin. Iya, namanya laki-laki soleha. Namanya soleha. Iya. Tuh begitu. Air kalau didiemin, kalau orang begitu gerak itu sehat. Filsafat air begitu dalam hidup. Makanya diajarin dalam bahasa lokal kita ada namanya terima kasih. Apa itu terima kasih? Jangan terima doang, kagak kasih penyakit. Pengennya makan mulu, kagak. Saya makan mahal, restoran di Cipondo mahal. Enggak mau ya penyakit. Nah, disayang makan mahal, jadi penyakit. Makanya kalau Jumat tuh ada kotak amal lewat tuh di Muflihun, isi, jangan pura-pura merem. Emang ada yang pura-pura merem? Enggak ada, alhamdulillah. Itu jangan terima doang, kagak kasih, keruh karena mandek. Begitu, biar jangan mandek. Tuh begitu.
Mana lagi contoh air suci tidak mensucikan atau air suci mensucikan? Banyak. Ada air belerang. Tahu air belerang? Tahu, baik. Itu air belerang berubah enggak? Apanya? Rasanya. Rasanya, warnanya juga. Warnanya juga. Baunya? Baunya juga. Kita wudhu pakai air belerang, bolehkah? A boleh, B nggak boleh. Jangan pakai lama, sebab nungguinnya bisa sampai besok sayanya. Boleh boleh. Hah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Air belerang. Hah? Boleh. Kenapa? Berubah nggak? Berubah. Kenapa boleh? Karena secara Tidak otomatis. bisa dipisahkan. Iya, karena Secara otomatis. otomatis dari sononya memang begitu. Wudhu pakai air belerang enggak apa-apa. Pembawaannya. Iya, udah bawaannya dari sononya. Boleh. Ini namanya disebut air suci, Dan mensucikan. mensucikan ma fi maqarrihi. Air yang berubah karena apa ada di sononya. Bahasa kita jadi samanya. Begitu juga rumah dulu di Karangtengah kan sebelum kenal genteng-genteng kan pakai kayak atap ya, atap. Terus dikasih talang pancorannya. Hujan turun kena atap, masuk ke pancoran, taruhin ember. Warna airnya apa? Bening. Bening. Malah kita berabu. Bening. Ini orang baru apa orang dulu? Nggak tahu atap nih. Warna merah. Merah. Tuh warnanya merah. Berubah nggak? Berubah dari bening Merah. menjadi merah. Ini berubah. Boleh buat wudhu nggak? Boleh. Kenapa? Kan menyatu. Karena berubah juga. Iya, kalau menyatu abunya. Hah? Menyatu Tidak bisa sama air. dipisahkan. Karena dari sononya udah susah, yang melewatnya dari sono, lewatnya. Lewat alam. Iya lewat talang. Kalau di talang doang mah warnanya kayak genteng. Pertama kalau genteng mah tidak begitu. Kalau genteng langsung pertama airnya kotor kalau pakai pancoran. Karena debunya nggak keserap. Tapi kalau pakai atap mah debunya keserap, melunturkan warna atapnya jadi merah. Kelunturan atap itu masuk ke talang, kita tadahin di ember jadi walaupun merah kayak bir peletok enggak apa-apa, karena ini mah merahnya dari tempat lalunya, tempat jalannya. Lain merah pakai bir peletok. Boleh buat wudhu nggak? Kenapa? Buat. Kecampuran benda yang bisa dipisah. Artinya ulah kita. Begitu. Bagaimana pakai kalau air laut? Baik. Air laut itu walaupun asin udah kelewat kemarin. Air suci mensucikan jumlahnya ada 7. Yang pertama air lah, berarti boleh betul nggak? Boleh, iya. 2 air kali, 3 air sumur, 4 mata air, 5 air hujan, 6 air salju, 7 air es, kan begitu. Air laut yang ditanya apanya Pak? Tanya air laut kadarnya asin dengan sendirinya. Sekarang dirubah menjadi air tawar. Enggak Pak. Disuling dengan air tawar. Enggak Pak. Bukan dengan obat itu. Enggak Pak. Boleh saja.
disuling begitu dengan air tawar, jadi air tawar, enggak apa-apa. Sebagaimana air butek dikasih kaporit berubah menjadi benih yang pam-pam tuh Pak Kodri. Hah? Siapa yang nyalon wali kota Tangerang dulu itu? Kodri apa? Yang orang musajat Pak? Nggak tahu ya, sama nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang namanya air itu enggak apa-apa, boleh saja. Yang penting tidak mencolok, artinya sekedar saja. Kalau sudah baunya udah bau racun, lain cerita. Itu namanya taghayyuran fahisyah, berubah yang mencolok. Kalau nggak mencolok nggak apa-apa, teh masih boleh. Kalau kita air dikasih teh manis, teh pucuk, buat wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Berubah warna. Warnanya berubah. Berubah warnanya, kecampuran benda suci. Tapi ini pakai teh saset, iya setan, disebut teh kondangan, kondangan. Kalau di kampung ini hajatan, itu masak air sepanci gede, namanya gidir, yang buat kebul itu. Gede begitu, gitu. Kan berapa liter itu ya? Gede banget. Dikasih teh sariwangi atu. Warna orada kuning-kuning, tapi dirasa-rasa kagak ada rasanya. Cuman pinter, gelasnya bawahnya dicat kuning, jadi berubah jadi kuning gara-gara warna catnya. Di warteg nih orang Tegal nih, diakalnya begitu, rasanya kagak ada. Ini namanya disebut teh kondangan. Segidir gede tehnya atu, rasanya ora ada, warna sih rada-rada kuning dikit, tapi dicicipinya biasa. Ini boleh dipakai wudhu karena perubahannya tidak mencolok. Itu pelit amat. Begitu orang kondangan diakali. Kalau dikit enggak apa-apa, termasuk entar kalau ngomong air najis di bawah, kita masih air suci dan tidak mensucikan. Perubahannya, pokoknya air suci tidak mensucikan, itu enggak boleh buat wudhu, enggak boleh buat mandi, enggak boleh buat nyuci najis. Paham daya? Baik, saya mau tutup buat tanya jawab. Silakan. Baik.